Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau membahas kunci jawaban buku agama Islam kelas 3 lagi. Pada pembahasan kali ini yang akan kita bahas itu halaman 125, 126, 127, 128, 129, dan halaman 130. Tapi sebelum kita lanjutkan videonya, buat kalian yang belum subscribe channel YouTube ini, silakan klik dulu tombol subscribe yang ada di channel ini untuk membantu channel ini terus berkembang. Dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Dan untuk informasi tambahan, apabila kalian ingin melihat kunci jawaban buku agama Islam kelas 3, halaman-halaman yang lain kalian bisa cek playlist yang linknya sudah ada di kolom deskripsi. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasan kita hari ini. Kita awali pembahasan kita hari ini di halaman 125. Di halaman 125, ya, di sini ada ayo berlatih. Nah, ini sebenarnya kegiatannya kegiatan kelompok, tetapi akan kita bahas tentang kunci jawabannya. Untuk kunci jawaban halaman 125, ayo berlatih kegiatan 1. Di sini poin 4 itu bacaannya, setiap kelompok bertugas berdiskusi dan mencatat hal-hal berikut. A. Menjelaskan Allah SWT Maha Mendengar. Yang B. Meneladani Allah SWT itu Maha Mendengar. Nah, kira-kira apa aja sih penjelasan Allah SWT Maha Mendengar dan bagaimana sih meneladani Allah SWT itu Maha Mendengar? Oke. Jawabannya bisa kalian tuliskan seperti ini. Kita jawab yang pertama dulu. Yang pertama tadi adalah menjelaskan Allah SWT Maha Mendengar. Nah, ini jawabannya bisa seperti ini ya. Allah SWT Maha Mendengar. Hal ini mengacu pada kesempurnaan dan totalitas pendengaran Allah yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Pendengaran Allah meliputi semua suara yang ada di alam semesta ini, termasuk bisikan dan juga suara di langit dan di bumi. Nah, itu adalah penjelasan untuk yang A. Sekarang kita ke poin B. Poin B itu adalah meneladani Allah SWT itu Maha Mendengar. Kira-kira gimana ya cara meneladaninya? Nah, untuk cara meneladaninya itu bisa seperti ini ya. Yang B, cara meneladani Allah SWT Maha Mendengar yaitu dengan senantiasa mendengarkan dan memperdengarkan hal-hal yang baik menurut syariat. Tidak berucap kalimat-kalimat buruk, sebab mengetahui Allah SWT Maha Mendengar. Kan kalau misalnya Allah Maha Mendengar, apapun yang kita ucapkan itu pasti akan Allah dengar. Maka kita harus berusaha sekuat tenaga untuk tidak berucap kalimat-kalimat yang buruk. Oke, kita lanjut membaca jawabannya. Lanjut di sini ya. Menjadi pribadi yang lebih banyak mendengar daripada banyak berbicara yang tidak ada gunanya. Nah, itu adalah jawaban untuk halaman 125, poin A dan poin B. Apabila penjelasan yang saya sampaikan itu terlalu cepat, kalian bisa klik tombol pause di video ini, kemudian kalian bisa baca sendiri jawabannya, dan kalian bisa klik tombol play-nya lagi kalau kalian sudah siap. Oke, kita langsung saja lanjut pembahasannya kita kali ini. Kita lanjut ke halaman 126. Di halaman 126 bagian bawah itu ada insya Allah aku bisa. Seperti biasa, seperti yang sudah kita isikan pada halaman-halaman sebelumnya. Kalau kita menemukan bagian insya Allah aku bisa, di sini kita diminta untuk memberikan tanda centang. Tanda centang yang ada di sini itu bukan tanda centang mutlak, artinya kalian bisa memberikan tanda centang itu sesuai dengan apa yang kalian alami. Ini hanya sekedar contoh saja. Kalau mau ditiru silahkan, kalau tidak pun tidak apa-apa. Oke, di sini untuk uraian yang pertama atau uraian nomor 1, aku berhati-hati dalam berbicara. Kita centang di bagian selalu.
Kita lanjutkan ke nomor 2 yang ada di halaman 127. Di uraian nomor 2, aku mendengarkan hal-hal yang baik, kita centang di bagian sering. Untuk uraian nomor 3, aku mendengarkan ayat-ayat Allah SWT, kita centang di bagian sering. Kemudian untuk uraian nomor 4, aku mendengarkan, maksudnya aku menghindarkan diri dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Nah, ini kita centang di bagian selalu. Nah, ini tadi jawaban untuk insya Allah aku bisa. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut ke halaman 127. Sebelumnya di 120 berapa ini? Ya, 127. Masih di 127 ternyata. Di halaman 127 di bawahnya insya Allah aku bisa tadi, itu ada tugas kelompok. Nah, di sini untuk nomor 1, cermati dan diskusikan gambar berikut bersama teman-teman dalam kelompok. Nah, ini ada 2 gambar. Gambar 9.5 sama gambar 9.6. Untuk gambar 9.5, selain gambar ini juga ada percakapannya. Ini percakapan antara bapak guru dan murid-muridnya. Jadi bapak guru berkata, "Coba dengarkan bacaan Al-Quran berikut ya." Kemudian anak-anak menjawab, "Baik, Pak." Nah, seperti itu percakapannya. Kita lihat perintahnya apa. Perintahnya ada di nomor 2 dan 3. Nomor 2, tuliskan maksud gambar di atas. Yang nomor 3, hasil diskusi kelompok diserahkan kepada gurumu. Oke, yang nomor 3 nanti gampang, tinggal kita serahkan saja hasil diskusi kita, hasil jawaban kita nomor 2 ini kepada guru kita supaya dicek sama guru kita. Sekarang yang nomor 2, hasilnya gimana nih? Hasilnya ternyata seperti ini. Tadi pertanyaannya, tuliskan maksud gambar di atas. Nah, jawabannya, gambar di atas menceritakan seorang guru yang sedang membacakan bacaan atau ayat Al-Quran kepada muridnya. Nah, itu jawabannya. Kalau jawaban ini sudah kalian tulis di buku tulis kalian atau ditulis di selembar kertas, terserah kalian tulis di mana aja. Silahkan, yang penting kalian tulis. Lalu, yang ketiga, hasil diskusi kelompok diserahkan kepada gurumu. Serahkan jawaban yang sudah kalian tulis tadi kepada guru kalian. Oke, kita lanjut ke halaman 128 ya. Sekali lagi, apabila penjelasan saya ini terlalu cepat, kalian bisa klik tombol pause, kemudian kalian bisa baca sendiri jawabannya, lalu kalian tulis sendiri jawabannya. Dan kalau kalian sudah selesai menulisnya dan sudah siap untuk melanjutkan video ini, kalian bisa klik tombol play-nya lagi. Dan jangan lupa, kalau belum subscribe, klik tombol subscribe yang ada di bawah ini ya. Kita lanjut ke halaman 128. Di halaman 128 bagian atas ini ada ayo berlatih. Di sini ayo berlatih 1, itu kita diminta untuk memasangkan. Ini pertanyaannya, pasangkan soal yang berada di sebelah kiri dengan jawaban yang ada di sebelah kanan berikut ini. Buatlah garis penghubung di antaranya. Lihat contoh. Kita diminta untuk memasangkan antara pertanyaan dan jawaban yang benar. Nah, ini contohnya yang nomor 1 ya. Nomor 1 itu Asami. Asami itu dipasangkan dengan Allah Maha Mendengar. Kemudian untuk nomor 2 harus dihindari. Ini kita pasangkan dengan yang paling bawah, yaitu ucapan yang tidak baik. Untuk nomor 3, ayat-ayat Allah ini kita pasangkan dengan harus didengarkan. Jadi ayat-ayat Allah harus didengarkan. Untuk nomor 4, Allah mendengar, ini kita pasangkan dengan yang paling atas, yaitu bisikan hambanya. Jadi Allah mendengar bisikan hambanya. Yang nomor 5, harus mendengarkan, ini kita pasangkan di nomor 2, hal-hal yang baik. Jadi harus mendengarkan hal-hal yang baik. Nah, itu adalah pertanyaan dan pasangannya atau jawabannya.
Oke, kita lanjut lagi pembahasan kita di Ayo Berlatih 2, masih di halaman 128. Untuk pertanyaan Ayo Berlatih 2 itu lafalkan as-sami, lafalkan kata as-sami dan artinya. Lakukan bergantian dengan temanmu. Ini kalian lakukan aja dengan teman yang ada di sebelah kalian atau teman sebangku kalian. Kalian ucapkan as-sami, artinya Allah Maha Mendengar. Kalau kalian sudah mengucapkan itu, kemudian giliran teman yang ada di sebelah kalian untuk mengucapkan, kemudian kalian gantian mendengarkan. Kayak gitu ya. Ini jawabannya, as-sami artinya Allah Maha Mendengar. Kita lanjut ke halaman 129. Halaman 29 bagian atas ini ada bagian ayo renungkan. Bagian ayo renungkan ini biasanya ada 2 pertanyaan teman-teman. Kita akan bahas yang nomor 1 dulu. Yang nomor 1 itu pertanyaannya, apa yang kamu pelajari hari ini? Jawabannya, hari ini saya belajar as-sami, yaitu Allah Maha Mendengar. Yang kedua pertanyaannya, apa yang kamu lakukan apabila mendengar bacaan ayat-ayat Al-Quran? Jawabannya, mendengarkan dengan baik dan tidak ribut. Nah, ini jawaban untuk bagian ayo renungkan nomor 1 dan nomor 2. Kita lanjut lagi ya, kita lanjut. Di bawahnya itu ada bagian belajar di rumah. Kegiatan bersama orang tua. Bagaimana perasaanmu setelah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran? Tuliskan dalam kertas selembar. Setelah selesai, mintalah orang tuamu menandatangani hasil pekerjaanmu dan serahkan kepada bapak atau ibu gurumu. Ini jawabannya ada di halaman 130 ya. Ini ada kolomnya. Nah, ini dia kolomnya. Perasaan setelah mendengarkan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Jawabannya ini, yaitu saya merasa tenang dan damai. Itu adalah jawaban yang bisa kalian gunakan untuk menjawab bagian belajar di rumah. Nah, setelah ini, karena ini sudah sampai belajar di rumah, kita coba cek di bawahnya apakah masih ada pertanyaan atau tidak. Ya, ternyata tidak ada. Ini hanya komentar orang tua. Komentar orang tua itu yang mengisi orang tua kalian, jadi kalian tidak perlu pusing. Biarkan orang tua kalian yang mengisi. Ya, sampai di sini pembahasan kita kali ini. Mohon maaf apabila dalam saya menyampaikan banyak sekali kekurangan, karena saya hanya manusia yang banyak kesalahan dan kelemahannya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi jangan lupa buat kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya sebelum meninggalkan video ini. Dan jangan lupa buat balik lagi ke channel ini untuk melihat kunci jawaban di halaman-halaman yang lain. Jangan lupa juga untuk klik tombol like-nya. Dan apabila kalian pengen lihat kunci jawaban buku agama Islam di halaman yang lain, kalian bisa cek playlist yang linknya sudah ada di kolom deskripsi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang sedang belajar saat ini. Tetap semangat dalam belajar, jangan pernah putus asa. Sesulit apapun kalian belajar, jalani saja. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti, karena kesuksesan itu bukan milik orang yang mudah menyerah. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.